Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari MPPTI, Organisasi Umat Muslim saling melapor dan menggugat dengan Majelis Ulama Indonesia ke pengadilan. Majelis Ulama Indonesia selalu mengawasi aliran agama Islam terutama yang tidak sejalan dengan ajaran yang dianut Majelis Ulama Indonesia, di mana ajaran MPPTI, Organisasi Umat Muslim, dalam ajaran agama Islam yang dalamnya menyatakan bahwa Muhammad adalah Allah. Pernyataannya ada di video YouTube. Melihat ajaran MPPTI tersebut menyatakan Muhammad adalah Allah tidak sejalan dengan ajaran yang dianut Majelis Ulama Indonesia. Lalu Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Muhammad sebagai Nabi, bukan sebagai Allah. Sehingga Majelis Ulama Indonesia menghimbau polisi supaya menindak MPPTI yang ajarannya yang dianutnya sesat. Atas himbauan Majelis Ulama Indonesia agar polisi menindak MPPTI, lalu MPPTI Medan menggugat Majelis Ulama Indonesia Medan ke Pengadilan Negeri Medan. Demikian juga MPPTI Jakarta menggugat Majelis Ulama Indonesia Jakarta ke pengadilan. Majelis Ulama Indonesia memaksakan pendapatnya kepada MPPTI harus menyatakan Muhammad adalah sebagai Nabi, bukan sebagai Allah. Menyesalkan tindakan Majelis Ulama Indonesia memaksakan aliran agama yang dianutnya kepada umat Islam MPPTI, padahal masalah agama itu masalah keyakinan yang dianut seseorang. Ada duga MPPTI meyakini Muhammad sebagai Allah sesuai penafsiran dari Al-Quran dan hadis, karena masalah keyakinan agama yang diatur dalam Al-Quran dan hadis beda-beda penafsirannya. Makanya agama Islam banyak aliran yang satu sama lain berbeda, seperti aliran Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Demikian juga ada aliran Sunni dan aliran Syiah, asalnya dari Al-Quran, tetapi beda alirannya. Seperti sekarang ini aliran Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah berbeda waktu mulai menjalankan bulan puasa. Perbedaan keyakinan sesama penganut agama Islam harus dihormati, biarlah diserahkan kepada masyarakat yang menganut mana yang benar, yang penting tidak mengarah kejahatan. Maka Majelis Ulama Indonesia jangan terlalu memaksakan keyakinannya yang dianutnya kepada MPPTI. Kalau diamati selama ini Majelis Ulama Indonesia sering menimbulkan kegaduhan atau keributan di tengah-tengah masyarakat, selalu mencampuri urusan pihak lain, seperti masalah perang Hamas dengan Israel. Lalu Majelis Ulama Indonesia menghimbau masyarakat memboikot produk Israel, dan sekarang dihimbau jangan membeli korma dari Israel dalam bulan puasa ini. Sering meributi pembangunan gereja yang belum ada izinnya, tetapi kalau pembangunan masjid dibangun belum ada izinnya, tidak masalah. Demikian juga Majelis Ulama Indonesia ribut dengan Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun, sampai Panji Gumilang diperkarakan di pengadilan, padahal semua umat muslim. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia ini sering menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat karena masalah agama. Majelis Ulama Indonesia ini sebagai organisasi masyarakat sejenis lembaga swadaya masyarakat, bukan sebagai aparat negara, sering mengurusi yang bukan urusannya, tetapi diurusinya, seperti perang kelompok Hamas dengan Israel. Itu urusan Menteri Luar Negeri, tetapi ikut mencampurinya dengan menghimbau memboikot produk Israel. Pembangunan gereja, urusan Menteri Agama, tetapi ikut mengurusinya. Mengingat Majelis Ulama Indonesia suka mengurusi yang bukan bidangnya, terlebih di bawah kepemimpinan Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua Majelis
ulama Indonesia sering menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat sampai banyak warga masyarakat minta dibubarkan saja Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Bila Lembaga Majelis Ulama Indonesia dibubarkan, kemungkinan besar tidak terjadi lagi sesama umat muslim tidak saling menuntut di tengah-tengah masyarakat. Cukup Menteri Agama menangani sengketa sesama pemilu agama yang sama dan sengketa di antara agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya, sebaiknya Lembaga Majelis Ulama Indonesia dibubarkan sesuai harapan masyarakat demi terciptanya keharmonisan sesama pemilu agama dan keyakinan yang berbeda di tengah-tengah masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Majelis Ulama Indonesia selalu mengawasi aliran agama Islam, terutama yang tidak sejalan dengan ajaran yang dianut Majelis Ulama Indonesia, di mana ajaran MPPTI, organisasi umat muslim dalam ajaran agama Islam yang dianutnya, menyatakan bahwa Muhammad adalah Allah. Pernyataannya ada di video YouTube. Melihat ajaran MPPTI tersebut menyatakan Muhammad adalah Allah tidak sejalan dengan ajaran yang dianut Majelis Ulama Indonesia, lalu Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Muhammad sebagai nabi, bukan sebagai Allah, sehingga Majelis Ulama Indonesia menghimbau polisi supaya menindak MPPTI yang ajarannya yang dianutnya sesat. Atas himbauan Majelis Ulama Indonesia agar polisi menindak MPPTI, lalu MPPTI Medan menggugat Majelis Ulama Indonesia Medan ke Pengadilan Negeri Medan. Demikian juga MPPTI Jakarta menggugat Majelis Ulama Indonesia Jakarta ke pengadilan. Majelis Ulama Indonesia memaksakan pendapatnya kepada MPPTI harus menyatakan Muhammad adalah sebagai nabi, bukan sebagai Allah. Menyesalkan tindakan Majelis Ulama Indonesia memaksakan aliran agama yang dianutnya kepada umat Islam MPPTI. Padahal masalah agama itu adalah masalah keyakinan yang dianut seseorang. Ada dugaan MPPTI meyakini Muhammad sebagai Allah sesuai penafsiran dari Al-Quran dan hadis, karena masalah keyakinan agama yang diatur dalam Al-Quran dan hadis berbeda-beda penafsirannya. Makanya agama Islam banyak aliran yang satu sama lain berbeda, seperti aliran Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Demikian juga ada aliran Sunni dan aliran Syiah, asalnya dari Al-Quran tetapi beda alirannya. Seperti sekarang ini, aliran Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah berbeda waktu mulai menjalankan bulan puasa. Perbedaan keyakinan sesama penggugat agama Islam harus harmonis. Perbedaan keyakinan sesama penganut agama Islam harus dihormati. Biarlah diserahkan kepada masyarakat yang menganut mana yang benar, yang penting tidak mengarah kejahatan. Maka Majelis Ulama Indonesia jangan terlalu memaksakan keyakinan yang dianutnya kepada MPPTI. Kalau diamati selama ini, Majelis Ulama Indonesia sering menimbulkan kegaduhan atau keributan di tengah-tengah masyarakat, selalu mencampuri urusan pihak lain, seperti masalah perang Hamas dengan Israel. Lalu Majelis Ulama Indonesia menghimbau masyarakat memboikot produk Israel, dan sekarang dihimbau jangan membeli korma dari Israel dalam bulan puasa ini. Sering meributi pembangunan gereja yang belum ada izinnya, tetapi kalau pembangunan masjid dibangun belum ada izinnya, tidak masalah. Demikian juga Majelis Ulama Indonesia ribut dengan Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun, sampai Panji Gumilang diperkarakan di pengadilan, padahal sesama umat muslim. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia ini sering menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat karena masalah agama. Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat sejenis lembaga swadaya masyarakat,
bukan sebagai aparat negara, sering mengurusi yang bukan urusannya, tetapi diurusinya, seperti perang kelompok Hamas dengan Israel. Itu urusan Menteri Luar Negeri, tetapi ikut mencampurinya dengan menghimbau memboikot produk Israel. Pembangunan gereja, urusan Menteri Agama, tetapi ikut mengurusinya. Mengingat Majelis Ulama Indonesia suka mengurusi yang bukan bidangnya, terlebih di bawah kepemimpinan Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua Majelis Indonesia, sering menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat sampai banyak warga masyarakat minta dibubarkan saja lembaga Majelis Ulama Indonesia. Bila lembaga Majelis Ulama Indonesia dibubarkan, kemungkinan besar tidak terjadi lagi sesama umat muslim, tidak saling menuntut di tengah-tengah masyarakat. Cukup Menteri Agama menangani sengketa sesama pemeluk agama yang sama dan sengketa di antara agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya, sebaiknya lembaga Majelis Ulama Indonesia dibubarkan sesuai harapan masyarakat demi terciptanya keharmonisan sesama pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat, berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.